Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YGWin Pembelajaran Informatika dengan Pak Iwan, guru informatika kelas 11 atau 12 ya Pak? 11 12. Ya, 11 12 di Semantika Sumai. Oke. Pak Iwan ini kemarin sudah ikut kegiatan PPG tertentu ya, plotting pertama. Nah, kita mau berbagi seri nih Pak, minta pengalamannya, terus kira-kira tips and tricks menghadapi sekarang kan saya tuh bentar lagi mau UKIN Pak, Win ya. UKIN dan juga UP. UKP ya, TBK. ya UKP PPG kan Ya, sekarang. oke. Nah, mungkin ada inspirasi dari Bapak, pengalaman dan juga saran mungkin ya, saran atau tips Pak. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Yugo di channel apa? Channel YG Win Channel. Baik. Terima kasih sudah mengundang saya di channelnya. Mudah-mudahan channelnya terus berkembang. Baik, pengalaman saya melaksanakan piloting PPG ya. Saya juga tidak menyangka ada panggilan piloting itu kan menurut saya perdana ini ya, karena saya waktu mengajar di sekolah sebelum di SMA 3 Cimahi pernah juga pre-test ya, itu 2 kali sebelum piloting itu saya pernah pre-test. Pertama saya gagal pre-test, kenapa? Karena bukan saya merasa tidak meskipun gagal juga tidak merasa kecewa ya. Karena di saat bersamaan rekan-rekan saya yang saya rasa itu lebih expert dari saya juga gagal. Jadi Nah, ini ada Pak Datang. Sekalian masuk Pak. Lagi lagi podcast. Oh Pak, sekalian. Jadi Pak Datang mau kasih ke kurikulum. Sedikit ada. ya, Oke. jadi Pak. jadi karena tidak merasa kecewa, jalan aja gitu. Tapi dirasa-rasa saudara saya yang mengajar juga, teman-teman juga termasuk istri, setelah dicoba lulus dan mendapatkan manfaat dari PPG dan lulus sertifikasi, saya juga merasa aduh kenapa saya nggak terpacu gitu. Saya ikut lagi, coba-coba belajar, ternyata mungkin belum rezekinya, dan akhirnya terpanggil lagi dan alhamdulillah saya ikuti. Tipsnya pokoknya ikuti apa yang ada, dimulai dari SIM PKB, kemudian di grup apa yang disarankan oleh dosen-dosen yang saat itu Zoom, ikuti saja. Apalagi yang namanya piloting, saya rasa piloting PPG ini merupakan mungkin solusi untuk mempermudah kita untuk mendapatkan sertifikasi guru. Jadi kiat saya ya yang pertama, kebetulan tahap 1 di SMA 3 saya sendiri, jadi saya juga merasa nggak ada teman. Biasanya kalau ada teman mah bisa bertanya, bisa sharing. Ini sendiri jadi merasa gempirnya juga ada, tapi alhamdulillah setelah dicoba, bahkan banyak rekan-rekan yang lagi PPG tidak merasa saya lagi PPG karena di piloting ini tidak mengganggu jadwal mengajar, tidak mengganggu aktivitas keseharian kita. Tugas-tugas yang daring yang bisa dilakukan di rumah ya bisa di rumah. Bahkan di sela-sela mengajar pun sambil mengajar memberikan tugas, kita ini ada yang belum diisi aja gitu ya. Jadi alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar gitu. Terus tadi pertanyaannya terkait UKIN ya. UKIN itu kan uji kinerja ya. Saya juga bertanya-tanya kepada yang sudah PPG sebelumnya, kalau pokoknya goal atau titik puncak dari PPG itu UKIN dan UP gitu ya. Kalau sekarang kan namanya UKIN itu UK, PPG uji kinerja peserta pendidikan profesi guru, dan satu lagi UP itu apa? Ujian pengetahuan, atau kalau sekarang UP itu UTBK-nya ya. Atau lengkapnya
KP, PPG ya. Pokoknya kalau UKIN, ini catatan saya, takut saya salah. Kalau di piloting itu yang pertama kita harus bikin RPP. Mau RPP, mau modul ajar, sesuaikan dengan keadaan di sekolahnya. Kebetulan di SMA 3 itu kurikulum merdeka, berarti kita bikin modul ajar. Alhamdulillah modul ajarnya disesuaikan dengan saat saya mengajar, mengalir begitu aja gitu. Materi informatika kebetulan saat itu algoritma pemrograman, saya juga bikinkan aja modul ajarnya itu sambil saya mengajar, buatkan modulnya, ya udah karena sudah siap, itu aja yang dikumpulkan. Gitu. Pertama perangkat pembelajarannya berupa modul ajar atau RPP, kemudian ada 2 video utuh selama 2 kali 45 menit, berarti 90 menit ya, 90 menit, 2 jam pelajaran 90 menit, dan video 30 menit yang sudah diedit. Alhamdulillah itu pun saya ambil beberapa teks ya, beberapa sambil mengajar sambil di syuting gitu. Alhamdulillah dari beberapa kali merekam video, kira-kira yang ini yang terbaik ya, pilih aja yang terbaik meskipun dari dosennya sendiri dari beberapa Zoom menyatakan bahwa yang penting mengerjakan, tidak ada sesuatu yang sempurna ya, yang sudah Bapak lakukan juga itu pasti ada nilainya gitu. Jadi itu yang membuat pede aja gitu lah, karena sesuatu yang ada sempurna. Dan saya juga tips lainnya adalah melihat contoh dari yang dulu pernah PPG juga. Contoh kalau di sini kemudian saya dapat link videonya dari rekan kita juga, Pak Eko, Fajar Eko, dia kebetulan mengedit punya Bu Penny. Nah, saya lihat videonya, Bu Penny. Cuma bedanya kalau di piloting itu tidak mesti formal, pakaian bebas, batik atau baju khas, baju sehari-hari kita mengajar aja, ya tidak ditentukan. Tapi kalau yang PPG sebelum piloting ini tertentu harus baju putih seperti hanya kita kuliah gitu, baju putih, terus kita harus cetak kartu digantung gitu di leher. Nah kita enggak, jadi sibuk ke dites, siswa tahu lah. Kalau kita nggak tahu, siswa mungkin ini untuk keperluan konten, mungkin ini untuk keperluan apa, siswa juga nggak tahu kita lagi syuting untuk keperluan apa, padahal itu untuk keperluan tugas PPG ya. Jadi cuek aja beberapa kali syuting juga tidak masalah, nanti bisa mendapatkan yang paling bagus nih videonya ya, itu aja ambil disesuaikan dengan RPP-nya atau modul ajar udah oke. Kayaknya ini cocok nih modul ajarnya ini, videonya ini sesuai, nah baru diedit yang 30 menitnya. Nah itu yang UKIN ya. Nah yang UKIN selanjutnya uji kinerja beres. Nah yang penting Bapak Ibu udah mengirimkan itu aja. Kalau nggak salah satu lagi studi kasus tadinya mau diupload, ternyata gagal, nggak jadi. Studi kasus itu masuk pas ujian, pas UP lah, UTBK. Esai. Jadi esai itu, esai juga kita harus mengikuti Zoom dari dosennya itu. Kalau sampai saya dulu Universitas Muhammadiyah Surakarta, ternyata dosen saat uji pengetahuan itu perkenalan dulu kan, Pak Muhammad dari Gorontalo, orang Papua gitu ya, orang Papua, dosennya dosen Gorontalo gitu. Saya kira wah ini kan katanya Indonesia Timur kan kebanyakan Kristen atau apa, tapi Assalamualaikum namanya Muhammad ya, kok muka Papua gitu ya, tapi baik gitu ya, meskipun tampangnya sangar tapi baik gitu ya, memberikan arahan Bapak Ibu pokoknya sebelum kita itu waktu UP datang harus jam 7 gitu ya, beres sebelum zuhur, jadi kurang lebih 7, 8, 9, 10, 11 kita 5 jam harus standby, harus siap gitu, dari mulai cek lokasi sehari sebelumnya juga dicek, tapi kebetulan banyak peserta yang berada di luar
tempat Ya, karena kan online kan ya. online. Bapak ujiannya di mana? Di rumah Pak. Eh, aman bisa terlaksana, aman Pak, bisa dikon, karena kalau di rumah kan mungkin anaknya ada gangguan dari anaknya, ada gangguan dari tetangga gitu, ketuk-ketuk. Disarankan Jadi sih steril ya ya tempatnya. kerja steril ya. Boleh di rumah tapi yakin tidak ada yang mengganggu lah, kondisikan dengan anggota keluarga yang lain bahwa Bapak sedang ujian sehingga selama ini tidak diganggu gitu. Makanya wah kalau seperti itu berarti harus di sekolah gitu ya. Kemarin Bapak Berarti di sekolah ya? di sekolah saya udah izin ke Pak Muriawan menggunakan SCP 2. Tetap meskipun pasti di sekolah juga harus ini dulu dicek dulu oleh Ya. Pak dosennya itu. Jadi 1 jam itu untuk dipanggil nih. Pak Iwan, ya mana kartunya? Ini Pak, mana KTP-nya? Udah Pak. Jadi kita siapkan KTP, kartunya print, terus posisinya ya. Jadi Kondisi ruangan di situ. kondisi ruangan di situ. Ya, Sorot. ya. Jadi HP untuk Zoom standby. Jadi kalau kira-kira ini uh, baterainya lowbat, kita harus siap charger gitu, charger untuk HP dan perangkat kita. Perangkat yang mereka sarankan sih memang diaturannya boleh laptop, boleh PC, boleh all in one gitu, komputer PC biasa. Tapi yang diinginkan disarankan sih laptop ya, karena misalkan aduh ini posisinya harus diputar Pak, aduh kalau PC kan ribet gitu. Kalau laptop karena katanya sih disarankan untuk bisa oh ya ini aman gitu ya, untuk menghindari ada yang memberitahu gitu kecurangan ada ya. kecurangan. Jadi pokoknya di dalam ruangan itu harus kita saja gitu Ya, tidak ada ya. orang di dalam. Sebetulnya boleh gitu ya. Boleh. Boleh ya, boleh. Cuman pas saat waktunya sudah berjalan itu yang membantu kita di luar gitu. Ya. Salah satu contoh ada rekan ya, dari sekolah mana gitu ya. Mungkin karena mohon maaf nih, gaptek gitu ya, karena piloting PPG ini kebanyakan yang jadi 40-50 tahun ke atas. Piloting pertama berdasarkan umur Pak ya? Berdasarkan umur ya, ada yang 50 tahun ke atas itu perlu dibantu. Pak, ini gimana Pak ngaktifin Zoom gitu ya. Zoom-nya mood. Oh, antara mood dan unmute itu gimana itu. Ya. Sedangkan aturannya harus selalu standby, jangan di unmute gitu. Ada juga yang Bapak ini ternyata mungkin kalau yang di daerah koneksi juga bermasalah, ya kurang stabil gitu ya. Bapak dari dosennya itu, Bapak itu mohon HP-nya jangan di mute gitu ya. Bapaknya nggak denger gitu ya. Akhirnya ada satu orang yang harus mengulang. Ya, harus sekali. Ya. Gara-gara hal sepele tidak mengikuti teknis. Karena memang dosennya punya aturan juga. Dia terlambat misalkan sekian menit pasti absen. Kalau dosennya toleran boleh. Tapi kalau misalkan, waduh ini 1 jam aja ini belum datang, ya udah bisa di-cut gitu, aturannya nggak boleh telat. Terus mengikuti Zoom dan jangan di mute ya, terus standby terus. Gitu. Itulah secara garis besar. Keren pengalaman dari Pak Iwan, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kita bersama ya. Kebetulan saya juga sedang mengikuti piloting PPG ya, piloting yang ketiga. Tahap 3 ya. Kemarin itu baru beres modul 3. Modul 3 ya. Modul 3 udah beres, terus saya sudah daftar nih Pak. Nah. Sudah daftar. Cuma masih belum tahu kapan ujiannya dan juga dosen pengujinya ya, pengawasnya belum ada, sama belum dibuka untuk upload apa itu, bikin ya, upload video ya, bikin ya. Nah, ini karena apa informasi dari Pak Iwan dari mana nih, alhamdulillah terima kasih Pak Iwan pengalamannya. Paling terakhir Pak nih, kira-kira yang berkesan atau enggak tantangan yang Pak Iwan rasakan selama PPG? Ya, mungkin tantangan yang pertama saat pembuatan video ya.
tantangannya, aduh, saya berusaha untuk bikin sendiri eh, tanpa merepotkan orang lain gitu. Ya. Tapi tetap sih di meminimalisir merepotkan orang lain, tetap aja kita juga butuh bantuan. Gitu. Jadi selama selama merekam video, saya ada beberapa kali yang di tengah jalan ternyata suaranya hilang, gitu ya. Nggak tahu karena menggunakan kamera webcam, gitu ya. Tapi terus saya juga mencoba untuk menggunakan alat ini mic ya. Tapi karena saat itu visual inbound, aduh, ketahuan saya tanya-tanya juga, udahlah solusi terbaiknya mungkin si visinya harus lebih dekat gitu ya. Jadi nggak usah pakai terbuka ya. Alhamdulillah siswanya itu tahu gitu bahwa bapak lagi sedang kesulitan gitu ya, kesulitan dalam mengerjakan bikin video. Biasanya anaknya juga ikut terbawa yang menikmati lah. Makanya saya mengambil waktu yang 3 jam 1 jamnya relax dulu, bermain-main lah, mau bebas, acara bebas, tapi dalam konten belajar gitu. Nah di saat 2 jam itu siswa serius mengikuti apa yang kita alur yang kita buat. Alurnya di dalam 1 jam itu nanti bapak nanti kalian gini gitu ya. Ya ada yang bertanya, kamu ya kira-kira modul materi algoritma dan pemrograman yang mau kamu tanyakan apa ya? Ya udah, bagaimana kalau kamu cari pertanyaannya yang seperti ini? Oke, siapa? Kamu tahu jawabannya yang ini, ada yang bertanya, ada yang jawab, kita siapkan. Jadi lebih interaktif. Jadi seperti interaktif. Gitu. Tapi yang penting itu tadi ya, saya ngalamin Pak, saya beberapa kali teknik. Baru berhasil tuh kemarin di yang 3 jam. 1 jam itu saya untuk persiapan dulu. Betul. Kemarin saya passing waktu itu di 2 jam. Kekurangan waktu pertama, yang kedua setting dulu, kayak setting videonya, setting kamera, dan ini tuh memakan waktu sebenarnya. Jadi mungkin buat tambahan masukan yang mau bikin video, mungkin cari yang jamnya itu panjang. Misalnya kita ada 3 jam, sejam awal itu untuk prepare. Ini bagi bapak ibu yang jamnya banyak, kalau yang 2 jam mungkin bisa mengambil atau misalnya ngobrol dengan rekan guru yang lain untuk mencoba menyiapkan dulu nih, saya minjem 1 jam di awal untuk persiapan dulu. Hal itu pengalaman yang mungkin ya saya sebagai perekam tinggal editing kan harus di 30 menit teh. 30 yang edit, video utuh 90 JP dan 30 menit yang edit. Insya Allah kalau yang modul ajar, video full dan video 30 menit sudah kita upload, itu kata dosen gitu ya, yakin dulu katanya. Soalnya kan kebanyakan lulusnya itu dari UPIN ya. Kebanyakan dari UPIN. Terus jangan lupa, pokoknya si formatnya itu kan hanya link, itu harus bisa terbaca gitu. Jangan sampai hanya kirim link, karena kalau dapatkan link itu tidak otomatis setting editor ya. Nah, kalau itu juga ngaruh, banyak yang rekan kita yang dihubungi oleh LPTK-nya itu yang harus minta dibuka. Jadi yang pertama, yang kedua, ternyata yang saat IP ya, uji kuantitas kan cuma 50 soal gitu ya. Dan alhamdulillah piloting ini tidak ada soal yang berhubungan dengan teknik. Jadi semuanya lebih ke pedagogi. Dan strateginya yang terbaik, yang menurut kita baik itu apa? Pokoknya kita mengikuti pretest, kan ada tryout ya. Kita mengikuti tryout, maksudnya bukan pretest. Nah soal tryout itu katanya ada juga yang keluar. Pokoknya kalau kita ikut pretest sekali atau 2 kali aja, minimal sekali ya, insya Allah bisa mengerjakannya. Karena bahkan rekan hampir mirip yang tryout. Itu manfaatkan tryout, karena tidak selamanya tryout bisa kita buka, kita bisa akses. Itu yang
50 soal itu yang 50 soal 2 jam itu nanti yang durasinya. itu ada pembagian lagi. Berapa 50 soal itu ada Ya, 50 soal itu soal pedagogik umum, ada berapa soal? 35 kalau nggak salah. 35. Ya, 35. Terus Sisanya 15 soal itu disebutnya sesuai dengan pengalaman ya. pengalaman kita atau level kita sebagai guru gitu. Tindakannya sebagai guru gimana gitu ya. Sebagai guru ya. Terakhir yang bentuknya essay Pak? Ya, yang essay itu studi kasus. Di kasus ya. Kasusnya itu apakah sama atau beda-beda tiap? Sama ya. Kira-kira apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu pengalaman Bapak Ibu dalam menggunakan dalam mengajar sebenarnya, mau pakai metode apapun gitu, mau pakai project based learning atau apa, kalau ada masalahnya apa, solusinya apa. Nah, selama 30 menit kita ngerti. Ya, saya juga kalau terlalu banyak mikir, nah itu kesalahan kita, tidak tahu nih studi kasus seperti apa, ternyata cepat sekali waktu 30 menitnya untuk mengerti, karena ada minimal 500 kata gitu, 500 kata gitu. Itu berapa? 500, tahu-tahu waktu udah habis gitu. Jadi ngetik aja bebas, mengarang bebas gitu. Tapi setelah sebelumnya kan kita juga diinformasikan oleh dosen, dikuatkan gitu. Pokoknya mungkin yang prioritasnya itu kalau yang UPMA harus juga tetap kita laksanakan, cuman yang bobot paling besarnya tidak ada persenjataan saya ya, tidak disebutkan kan, tidak disebutkan harus sedikit berapa ya. yang penting mengikuti Ya. proses. Kan kalau yang sebelumnya PPG yang zaman Pamulayana ya, itu harus itu mau harus minimal, itu bikin kita stres gitu. Ya, itu pasti banyak yang ya. Tapi alhamdulillah untuk yang PPG ini dimudahkan lah, dimudahkan. Kemarin kan Bapak sudah lulus, kira-kira kapan terbit sertiknya? Belum tahu ya. Sudah Ya minimal kabar baiknya dulu aja, lulus dulu. Nah, untuk yang sebelumnya kan kita diharuskan untuk selalu cek SIM PKB, PMM-nya juga dicek. Ya itu aja informasi dari situ dan dari grup. Grup juga banyak yang bertanya kapan nih, karena banyak yang Januari sudah gimana ya? Jadi PW1 sudah dapat jadwal festival. Minimal lulus dulu aja lah, karena kan dari awal juga saya udah tes 3 kali dengan yang di SMA 3 Cimahi. Pernah kan yang di sini juga sebelumnya tes dulu saya. Yang pernah yang di SMA STM Pembangunan. Ya. Hari Sabtu ingat gagal, tes lagi besoknya. Ada masalah server. Iya. Tapi yang sekarang mah udah ada lah, dia juga langsung, aduh nggak ada. Kalau saya pengalaman ngajar 2015 aja. Mungkin kan keambilnya yang SKKPM di tahun 2015 yang kepanggil. Ya mungkin ya guru-guru yang lain belum kepanggil, mudah-mudahan kepanggil di kreatif selanjutnya. Kira-kira mungkin di akhir Oktober ya, ada pembagian, mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum masuk ke PPG tertentu, topping keempat segera dapat. Mudah-mudahan. Cek terus SIM PKB, PMM juga sama ya. Ya, PMM ya. SIM PKB, PMM itu yang dan informasi dari sekolah ya, dari kurikulum. Pokoknya jangan sampai ketinggalan informasi ya. Dan jangan sampai terlewatkan gitu. Terima kasih Pak Iwan, pengalamannya sangat berharga sekali. Untuk sama-sama. Saya pertama Pak ya, kita lagi rencana tuh bulan November untuk UKIN, terus nanti juga nggak tahu, belum tahu itu dijadwalkan untuk ujian UP-nya. November dilancarkan juga. Jadi terinspirasi nih Pak, ada masukan, terus itu gambarnya. Waktu kemarin tuh Pak, saya udah mulai bingung nih gimana strateginya. Karena ada gambaran nih Bapak, alhamdulillah sudah tergambar nih. Terima kasih kawan pemirsa di segmen yang ini ya, ngobrolin pendidikan ini bisa memberikan informasi ke Bapak Ibu terutama yang mau ikut program PPG tertentu ya, masih bingung dengan kegiatan PPG, bisa terinspirasi tergambar di sini. Baik Bapak Iwan, terima kasih atas inspirasinya, pengalamannya dan juga tips and tricks dari Taiwan sebagai kemarin peserta
piloting PPG ya yang pertama, dan alhamdulillah lulus Pak ya. Selamat Pak. Sudah lulus. Sama-sama. Tinggal lulus Sama sertifikatnya. Kak Yugo juga insya Allah pasti lulus gitu ya. Oke, terima kasih Pak Iwan atas ngobrol-ngobrolnya yang singkat. Oke baik, pemirsa kita akhiri kegiatan segmen ngopen ini. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.